welcome back to Binusian Hood, podcast seru yang eksklusif membahas hal-hal menarik tentang Binus dan Binusian atau life as Binusian in general. Back again with me, your favorite crew, Gina. Gimana nih? Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di episode kali ini gue mau ngebawain topik yang menurut gue lumayan asik nih buat dibahas, which is How to Survive as Binusian IRGC Edition. Yups, kali ini kita bakal ditemenin sama anak-anak IRGC, the abbreviation for International Relations Global Class. Woo! Nah, namanya juga How to Survive. Jadi this whole podcast bakal ditemenin juga sama anak-anak yang freshman atau mungkin not really a freshman anymore karena udah pada semester 2 ya. Iya. Alright, jadi oke, langsung aja kita panggil satu-satu karena lumayan banyak nih orang-orangnya. Ada Delvi, Halo. ada Anya, Hai. ada Rene, Hai. ada Aurel, Halo. ada Tiara, Halo. ada Reza, Halo. dan last but not least ada Jovan. Halo. Alright, halo semuanya. Gimana nih semuanya kabarnya? How's life? Wah, never better. Great. Oh, good ya berarti. Oke. Jadi topik kali ini nggak bakal hanya berkaitan sama kehidupan kalian sebagai anak IR, tapi gue juga mau challenge kalian at the same time. Jadi gue mau bahas hal-hal yang berkaitan sama BGA atau Binus Graduate Attributes. Ya, gue juga yakin sih kalian semua, apalagi yang dengerin ya, lagi dengerin podcast ini pasti pada familiar lah sama yang istilahnya BGA, apalagi waktu FYP dan kelas-kelas esai. Ya kayak I'm pretty sure itu pasti diulang-ulang terus, ya nggak sih? Bener banget. Oke, jadi kalau gitu without any further ado, gue bakal bacain pertanyaan pertama yang berkaitan dengan critical and creative thinking. Kita singkat aja deh jadi CCT biar enak aja gitu ngomongnya. Yap, langsung aja. Jadi banyak banget yang berasumsi dan nanya di IG kita tentang stereotip lu pada sebagai anak IR atau anak HI. Quote unquote, ini semua pasti kalian tiap hari pikirannya ke dunia politik, dunia ekonomi, lingkungan, atau bahkan isu-isu kontroversial kayak feminisme, LGBTQ, agama, ngurusin hubungan negara lain satu dan yang lain. Jadi kayak, nah gue penasaran nih, stereotip itu bener nggak sih? Apa kayak kalau jadi anak IR atau anak HI harus jadi critical dan creative thinker dulu, baru bisa masuk jurusan IR? Coba deh dijawab. Sebenarnya sih menurut aku nggak harus ya. Mungkin kalau lo memiliki analytical and creative thinking, it'll definitely make it easier for you to find your way around hubungan internasional. Gue sendiri sih orang yang penasaran banget dan gak bisa tinggal diem aja sama injustice, especially in our daily lives and in the little things. So for me, jadi anak HI mungkin bisa bikin gue lebih sadar kayak akan hal-hal yang terjadi sama dunia ini, gitu sih. Yap, betul. Ya, stereotip tersebut memang benar sangat kuat di jurusan hubungan internasional ini karena memang jurusan ini itu mempelajari hubungan antar negara kan ya, yang tentunya nggak terhindar dari isu-isu di atas. Ya, tanya terpapar pada isu-isu di atas, jurusan ini juga menuntut kita agar memperhatikannya dan mengetahui betul. Ya, dan mengenai CCT pun betul kata Rezat ya. Ya, CCT itu sangat mempermudahkan dalam jurusan HI ini untuk mempermudahkan journey kita selama mempelajarinya. Misal kita itu berpikir kritikal, dapat mengetahui maksud terselubung dari isu-isu ya internasional. Kita dapat membandingkan pemikiran aktor dan lain-lain. Dan juga kreatif, misal kepada dapat sangat membantu kita mencari solusi yang terbaik dari sebuah isu, membuat esai yang kreatif dan lain-lain. Ya, CCT basically mempermudah kita dalam berprestasi, tapi juga cukup sulit ya dan perlu ketekunan dalam memakai CCT. Oke. Mungkin ini pertanyaan langsung lanjut nih ke pertanyaan yang kalian starter pack dari anak IR itu apa aja sih selain CCT, khususnya sebagai Binusian? Oh ya, tentunya ya banyak sekali yang lainnya, tapi ya tentunya tadi ya starter pack pertama itu CCT sangat penting ya, jangan lupakan. Tapi lagi di jurusan High Global Class ini memerlukan dan juga memiliki banyak starter pack lainnya yang juga tidak kalah penting ya. Saya ambil dua yang sangat amat penting itu social awareness dan collaboration. Sedikit saja about two of those social awareness-nya di sebuah starter pack yang terkait dengan keterbukaan dan kesadaran kita kepada masalah atau lingkungan si HI, dan juga collaboration which is ya kerjasama antara anak HI Global Class yang lain. So begitu ya. Oke, menarik. Ada social awareness dan collaboration.
Tapi satu sisi nih, gue juga penasaran ya. Kalian sebagai anak DC yang terkenal secluded and marginalized, apalagi kelasnya cuma berapa nih coba? Satu kelas Kita 30 orang. 30. Iya, 30. Wow, oke, 30 orang. Ya, lumayan dikit ya. Yang gue tahu di kelas lain kayak 40 sampai 60-an anak gitu. Oke, jadi lumayan dikit dibandingkan dengan kelas-kelas lain. Nah, itu pernah nggak sih ada masalah dalam bersosialisasi? Terlebih kayak group work nih. Karena ini kan nyambung nih sama pertanyaan aku yang sebelumnya. Kayak kan orang taunya kelas IR tuh penuh dengan adu opini, adu argumen. Pernah nggak sih ada pertikaian tahu istilahnya mini fits gitu lah antara kalian, antara classmates? Sebenarnya kita sebagai anak International Relations Global Class itu sejauh ini nggak punya masalah ya dalam bersosialisasi. Terlebih karena jumlah mahasiswa dalam kelasnya sedikit, kita bisa jalin hubungan lebih akrab lagi sehingga memudahkan kita saling sosialisasi satu sama lain. Juga kita basisnya sebagai mahasiswa jurusan hubungan internasional tuh memang seharusnya bisa menjalin hubungan sosial yang baik gitu. Lalu untuk perkara adu opini, ya karena memang kita tuh anak HI ya, yang pastinya perbedaan opini itu sudah biasa dan terlebih lagi most of us itu aktif dalam berpendapat. Tapi perbedaan opini ini nggak seharusnya kita jadikan dasar buat nimbulin masalah atau bahkan sampai dibawa personal. Yep. Along with what Rini said, justru kita seharusnya menghargai pendapat orang lain, even though those opinions and pandangan mereka berbeda dari apa yang kita percayai. Perbedaan pendapat dan pandangan itu akan selalu ada in our daily class session, but in the end of the day, karena kemampuan kami dalam collaboration-nya sudah cukup baik ya perkembangannya, meskipun kita baru bekerja sama dalam waktu kurang dari setahun. Ketika ada perbedaan argumen, kami akan mengambil kesimpulan dari seluruh pendapat yang ada dengan adil. Gak cuma menitik beratkan ke satu atau dua pendapat aja. Jadi, setiap pertikaian kecil dapat kami atasi sebelum semua hal itu menjadi pertikaian yang fatal. Wah, oke. Gue jadi sedikit banyak tahu tentang kelas kalian, apalagi Rene Intiara ya jadinya ya. Tapi menurut kalian nih, program-program yang ditawarin BINUS ini apakah compatible sama the idea of collaboration yang kalian sebutin tadi? Kayak apakah BJ Fellow ini benar-benar engage satu sama lain? Okay. I think with the BJA program yang dimiliki oleh BINUS ini sangat membantu bagi kami mahasiswa International Relation ya. Karena kita dituntut untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan banyak orang, dan dalam poin collaboration ini kita dibimbing agar bisa bekerja sama dan untuk menciptakan ide, mengatasi perbedaan, menyelesaikan masalah, dan mencari solusi bersama. Jadi tentunya dengan whole of idea yang kita buat mengimplementasikan collaboration, ditambah dengan lingkup jurusan kita di jurusan sosial, kita dapat berkesempatan untuk engage satu sama lain, baik dengan teman sekelas maupun mahasiswa lain dari fakultas lain. Dan itulah tuh kayak keuntungan kita sebagai BINUSian yang dibekali BGA seperti collaboration ini. Kita tuh dilatih dalam menjalin hubungan atau berkolaborasi dalam lingkup dunia kuliah. Sehingga di masa depan setelah lulus, kita tuh udah punya Wow. Kalau istilah di TikTok yang lagi rame itu, ini nggak main-main nih. Props to BINUS and BJA-nya ya berarti. Alright, pertanyaan menarik selanjutnya. Anak-anak IR terkenal sebagai anak-anak yang sering banget dilabel wawasannya luas dan open-minded banget. Dan ya, mungkin berbagai label lainnya ya. Nah, menurut kalian, apa sih yang berubah dari hidup kalian semenjak jadi anak IR? Apa kemampuan kalian dalam mengenal dan istilahnya jadi kayak lebih aware gitu kah? Jadi kayak apakah kemampuan itu jadi semakin meningkat? Let's say either in terms of your environment, friends, circle, atau kayak even how you perceive the world itself. Kan anak IR ya mempelajari semua aspek secara global gitu. Coba apa yang berubah sih? Oke. Gue mau coba jawab ya. Sebagai murid HI selama 6 bulan lebih ini, gue merasa sih jiwa empati gue diuji banget sih. Kayak Gina bener banget.
kita tuh juga belajar permasalahan-permasalahan dunia, dan bahkan kadang ditanyain juga solusi yang bisa kita ajukan buat masalah itu tuh apa. Walaupun solusi atau ide-ide gue nggak sepenuhnya bisa menyelamatkan mereka, tapi proses buat cari tahu lebih dalam, kita harus ngulik sejarah dari abad-abad sebelum ini, yang dimana karena perbedaan opini atau konsep aja langsung bantai-bantaian sampai banjir darah. Bener-bener nggak kebayang banget gak sih kalau terjadi di abad sekarang. Jadi kayak di satu sisi, gue juga jadi mikirin gimana caranya hal-hal kayak gitu gak keulang lagi di zaman kita dengan cara-cara yang layak di saat ini. So, I feel like I became more fully aware of things and also a feeler. Aku boleh nambahin nggak ya? Aku juga mau nambahin my view on this. Jadi, from my view, I believe that semenjak aku jadi IR students, especially in global class, aku jadi more aware akan lingkungan sekitar, whether itu lingkungan pertemanan, keluarga, or even masyarakat luas. Karena di dalam jurusan hubungan internasional ini, kita diharapkan untuk menganalisis negara berdasarkan komponennya. Dan salah satu yang penting adalah warga negara, atau biasa kita sebut citizens. Di mana masing-masing dari negara itu memiliki budaya, bahasa, dan sudut pandang yang sangat beragam pastinya. Dan di situ aku kayak menyadari gitu bahwa kita perlu banget buat sadar akan lingkungan di mana kita tinggal dan etika yang harus kita terapkan. Dan juga bagaimana personality dan sikap orang-orang di sekitar kita itu sendiri, apalagi lingkup sosial yang terdekat dari kita. Dan sekarang aku rasa jadi orang yang lebih menghargai akan sikap, etika, kepercayaan budaya, dan tindakan orang lain sih dalam aspek lingkungan sosial. Kalau Anya, gimana nih? Sama kayak yang udah dijelasin sama Aura sama Delphi, aku juga merasa banget bahwa aku lebih aware ke masalah-masalah yang terjadi di dunia. Especially di setiap session pasti ada aja dosen yang nanya-nanya tentang permasalahan dunia yang sedang terjadi. Nah, contohnya kayak permasalahan yang lagi hot banget, pasti kalian tahu tentang Ukraine and Rusia. Dosen-dosen sering banget nanya about what we think and how do we feel about it. So I feel like kita harus lebih aware dan harus banget baca-baca lebih banyak lagi. Wow, alright. Ukraine dan Rusia dan hot topic lainnya. Let's save that for later karena itu bakal jadi topik menarik ya, mungkin berselanjutnya. Oke, last but not least, pertanyaan terakhir nih. Katanya anak IR nggak semuanya mau atau hanya bisa jadi diplomat. Menurut kalian, PGA yang kalian dapatin sekarang ini bermanfaat nggak sih buat kehidupan kalian nanti setelah lulus? Kayak apa yang PGA ini bisa tawarin ke kalian sebagai binusian dan anak IR? Pastinya dong, pasti banget BJ ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita karena BJ ini bakal berguna banget buat kita ke depannya. BJ ini kan bertujuan untuk membentuk kita menjadi well-developed person ya, di mana kita mempelajari dari global standard technical kompetensi, GTSC, sampai ke social awareness. Dan karena kita udah dibiasakan untuk menerapkan dan mengimplementasikan BJA sejak awal perkuliahan, pastinya dong kita lulus udah mempunyai attitude tersebut. Oke. Keren banget nih buat BGA, BINUS, dan apalagi anak-anak IRGC. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, jadi langsung aja ya, let's wrap the whole podcast kita hari ini. Thank you so much semuanya udah mau di-feature di podcast Binusian Hood. Gue harap semua jawaban-jawaban dari kalian ini bisa buat ngejawab nih pertanyaan-pertanyaan Zonibian yang lain dan yang pada penasaran aja sih. In general, ke today, thank you juga kalian semua yang udah setia dengerin podcast Binusian Hood. Jangan lupa buat follow dan stay tune di podcast dan seluruh sosial media yang kita punya supaya kalian bakal jadi orang pertama yang update dan notified tentang 101 cerita-cerita Binus dan Binusian Life yang sering gak terdisclose. Only in Binusian Hood. See you next week.